Ada anjing itu besar, setiap malam apa itu keluar, jam berapa itu keluar, tapi dikejar itu pun nggak ada. Nah, terus di lorong juga itu pernah ada mata tapi seperti api. Ada orang loncat Ya, dari menyeberang. makam ya, kayak dari ada orang orang engok loncat. gini ya. Tetapi pada waktu saya itu di parkir situ, kita pikir ada pencuri, ternyata saya dekati, tetapi orang itu jalan tapi nggak ada kepalanya. Wah. Setelah itu kita kembali di samping patologis itu kan ada kayak apa namanya keranda lah, keranda lah, di situ keranda itu kan jalan sendiri duar gitu. Itu dulu belum ada rumah sakit bedah mulut, di pojokan itu tidur pada waktu jaga dulu. Di situ posnya itu goyang-goyang ini. Posnya ini, Cak. Pos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kilas Masa. Kali ini kita ada di salah satu gedung tua di Surabaya, ya teman-teman ya. Kita kebetulan kali ini ditemenin oleh Cak Ipul dan Ni. Kita akan membahas tentang mitos mistis daerah sini ya teman-teman. Mungkin ada sedikit sambutan dari Cak Ipul atau Jadi ini emang gedung tua yang pada waktu di era Belanda dan itu Jepang. Jadi juga banyak sekali ya. Mungkin kalau dibilang gaib ya banyak. Ya mungkin pada waktu saya dulu sebagai satpam juga di sini juga mengalami sesuatu, yaitu pada waktu kita jaga malam. Nah, di keliling di gedung-gedung ini emang banyak sekali seperti ya horor ataupun banyak sekali. Mungkin saya bisa pengalaman sedikit, nanti akan saya ulas lah nanti. mungkin dari ini ada Assalamualaikum sedikit pandangan mungkin. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tidak bisa berkata apa-apa ini karena saya belum sudah jalan sampai ke ujung sana. Yang ya Allah terlalu luar biasa di sini, meskipun sudah diinjak-injak banyak mahasiswa ribuan bahkan ya, karena ini berdiri sejak zaman Belanda hingga sekarang, tetapi rasanya penghuni atau mungkin penjaga atau mungkin istilahnya danyang yang di sini itu tidak gentar, dan beliau masih senang untuk singgah di sini. Alhamdulillah saya juga sudah bisa, maksud saya bertemu dengan beliaunya. Saya sempat mohon izin, dan di belakang saya ini pun ruang apa ini? Jadi ini adalah ruang pada waktu peresmian UNER juga sebagai ruang sidang. Ini ruang sidangnya, ini ruang paduan suara atau rapat-rapat. Dulunya banyak sekali sih di sini orang-orang Belanda pada itu datang juga, tamu-tamu dari luar negeri juga banyak di sini. Ya di sini maaf jenengan yang sudah biasa seliweran, kalau pagi sampai siang bahkan sore jam segini masih banyak yang berani. Tapi nanti jelang maghrib masuk ke isya dan seterusnya tidak ada yang berani. Betul. Karena ruangan ini, maaf ini rada merinding aku ya, agak spesial sekali. Ada apa nih? Ada sosok apa? Karena terdengar suara, karena di sini ruangan paduan suara, kadang-kadang terdengar suara, ambil suara dulu, bahkan kur, dan yang lebih saya itu mau cerita ya agak enggak enak ya. Takutnya nanti ada mahasiswa yang takut atau begini, karena ini kan juga termasuk salah satu, kalau saya bilang apa ini, sesuatu ya mungkin mahasiswa itu di sini enggak ada yang tahu, jadi fan aja. Saya takutnya mahasiswa ada yang tahu. Kalau ceritanya Konon katanya gitu ya. bukan ini, kalau metafisika saya dari saya lihat barusan tak sliwer itu ada
Gimana kalau tidak dibahas di sini ya? Oh gitu ya. Oke lah. Ya nanti next ya teman-teman. Ini memang belakang kita namanya Nanti saya gedung. jelaskan. Bahkan di ujung sana yang toilet pojok, terus ada lorong yang sudah dari sana tadi. Iya, ya kita ketemu Nah, di itu sana. saya sudah bertemu dengan beliaunya. Terus ada yang kayak ruang pertemuan atau tempat mahasiswa lagi nggarap tugas atau apa yang dari betonan kursi meja, nah itu Oke lah. saya sudah. Ya ini kebetulan teman-teman di belakang kita gedung apa ini, ruangan paduan suara. Oke teman-teman, kali ini kita sudah keliling ke gedung tua ini ya teman-teman. Sekarang udah dijadikan sebuah kampus ya Cak Ipul ya. Iya. Mungkin dari Nik dulu ya. Kita tadi ada di 3 spot ya Nik ya. Sebelumnya kita ada di gedung apa itu, paduan suara. Paduan suara. Kedua ada di anatomi ya Cak Ipul ya, betul ya? Betul. Anatomi. Ketiga ada di Beringin ya Cak Ipul. Faal. Faal ya? Ya ada di gedung Faal. Gimana menurut pandangan Nik tentang 3 lokasi tersebut? Kalau menurut pandangan saya pribadi sih, ya saya kan manusia biasa, ya agak-agak merinding, tapi dari mata fisika saya, metafisika Ya, agak saya kencengan. itu dari gedung paduan suara tadi. Agak kenceng. Dari gedung paduan suara tadi itu ini apa namanya? Betul-betul sangat angker. Ya mungkin kalau siang banyak mahasiswa yang lalu lalang di situ, bahkan pegawai atau siapa banyak ya. Tetapi menjelang maghrib sudah sepi. Karena itu tidak segan-segan. Bahkan semua yang saya lihat di sini itu tidak segan-segan untuk memunculkan diri, padahal ini kan sudah istilahnya itu sudah dijamah banyak orang ya. Bahkan ribuan dokter yang lulus dari sini. Tetapi beliau-beliau yang di sini tuh masih enggan untuk pergi. Oke. Ya mungkin beliaunya berkata, kalau bisa berkata ini ya, lebih dulu beliau kan daripada orang-orang yang lain. Ya itu. Kalau di tempat paduan suara itu saya rasa sudah banyak orang yang tahu di situ ada apa. Bahkan saya tadi ya sempat seret melihat langsung atraksi itu mbaknya. Ya Menganalisa ya nih ya. Ya mungkin metafisika saya, bukan analisa. Saya tidak menganalisa, saya tidak berani menganalisa. Jadi mbaknya itu yang terkenal, beliau berjalan itu mohon maaf karena saya masih di lingkungan sini. Assalamualaikum. Beliaunya itu sering jungkir balik memang, jadi jalannya itu kepalanya Kebalik gitu ya. ya, jadi rambutnya yang terlihat. Tadi saya sempat melihat beliau, tapi saya mohon izin. Bukan berarti saya mencari kesempatan atau mengais rezeki dari sini, tidak. Ini kan hanya sekedar tukar pengalaman gitu saja. Mungkin yang lain pernah ke sini tidak menemui beliaunya ya. Kebetulan saya tadi nemuin gitu. Terus yang di mana tadi spot satunya? Ruang anatomi. Jadi kalau saya ceritakan sedikit ya nih ya teman-teman. Ruang anatomi ini tempat prakteknya mahasiswa otopsi ya Cak, betul ya? Jadi apa kayak, mohon maaf ini kayak organ tubuhnya dilepas. Pokoknya praktek lah istilahnya. Ya pokoknya istilah praktek tentang organ tubuh ya Cak, boleh ya di ruang anatomi nih. Ruang anatomi tadi yang jalan lurus itu pun sudah menampakkan.
apalagi yang belok ke kanan, yang langsung tertulis di dindingnya itu bahwa di situ adalah ruang anatomi. Saya melihat banyak, ya namanya anatomi, saya lihat banyak anatomi di situ. Seperti saya lihat tadi itu, saya sempat melihat apa namanya, ini loh tangan, tapi tulangnya saja, hanya begini-begini. Terus ada semacam ini tengkorak ya, tapi ini tengkorak tapi kok masih ada matanya. Ya itu yang sempat terlihat, karena tadi itu agak tergesa-gesa karena menjelang maghrib. Ada adzan itu tadi, agak tergesa-gesa, langsung saya tinggalkan. Yang terakhir spot mana tadi? Pohon beringin nih. Kalau di pohon beringin sempat saya tadi mau foto di situ, tetapi beliaunya menolak, tidak boleh. Jadi kita nggak ambil spot video ya teman, untuk pohon beringin karena keterbatasan waktu kita. Kebetulan kita datang ke sini menjelang maghrib, jadi kita nggak ambil videonya, cuman sekedar melintas lewat aja seperti itu. Mungkin kalau di situ power yang paling kuat di antara 3 situ di mana nih? Semua kuat. Semua kuat. Ya? Bahkan di pohon beringin itu anatomi kalau tidak salah. Di situ ada semacam naga. Ada semacam naga. Kalau yang di beringin sosok itu seperti naga gitu. Ya, kalau di pohon beringin itu beliaunya itu sudah sepuh tapi tidak tampak wajahnya, dan rambutnya itu panjang, tapi beliau ini seorang laki-laki hitam kelam gitu. Makanya saya tertarik, tadi saya kepingin foto di situ, tetapi beliau sudah melarang begini saya melihatnya. Jadi saya enggak usah lah, daripada saya nanti ada apa-apa. Meskipun sudah izin, kalau beliau sudah mengatakan jangan, ya jangan. Ini menurut mata metafisika saya. Terlepas dari itu semua, saya mohon maaf karena mata metafisika seseorang itu tidak sama. Terkadang saya bisa, alhamdulillah, melihat, ada yang tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Ada yang bisa melihat bentuk-bentuk seperti ini atau mungkin berbeda dengan saya. Ya alhamdulillah, itu rezeki orang-orang yang bisa melihat yang lainnya. Saya tadi mungkin ya hanya kelihatan istilahnya itu aktor utama atau artis utamanya aja yang apa? Sosok yang dominan. Iya, yang jadi yang dan lain-lainnya saya tidak sempat bertemu. Ini kalau saya boleh menginformasikan ya teman-teman, mungkin teman-teman dengar suara motor atau apa. Memang kita berada di pinggir jalan, di halaman gedung tersebut. Kita masih ada di gedung tersebut, cuman kita ambil gambarin di daerah depannya lah. Kenapa, mungkin teman tanya, kenapa nggak ambil di dalam bla bla bla. Kebetulan kita datangnya habis maghrib, dan habis maghrib itu konon katanya kurang baik, jadi kita cuman mengelilingi dan kita uraikan, kita rampungkan di sini. Kalau menurut tadi kan menurut nih ya teman-teman ya, sosok apa mungkin Cak Ipul yang sudah lama di gedung tua ini ada pengalaman apa Cak Ipul? Kalau di sini banyak sih pengalaman, sudah hampir 22 tahun yang lalu. Saya pernah di sini jaga. Ya tentunya di pos depan itu. Dulu masih di situ masih ada pos, tapi di belakangnya dekat di rumah sakit Bedah Utama ada pos monyet namanya. Nah, kita sering kontrol, tapi kalau kita kontrol mungkin ya, kalau kita kontrol 2 orang juga agak lumayan takut. Kalau kita sendirian, tapi kadang-kadang kita kontrol itu hanya 2 orang. Dan yang kita pengalaman di sini, kalau kita kontrol biasanya kita masuk lorong. Pernah kita jaga di lorong itu, pernah ada anjing itu besar. Setiap malam apa itu keluar, jam berapa itu keluar, tapi dikejar itu pun nggak ada. Anjing besar ini di lorong. Maksud dalam arti penunggu atau anjing liar, Cak Ipul, boleh ditekankan lagi? Kalau bilang liar nggak mungkin bisa, anjing masuk dari mana, semuanya dipagar. Nah, kalau malam penjaganya kan mesti ada tuh. Lah di sini di lorong itu kelihatan anjingnya nggak kecil tapi besar. Tapi pada waktu larinya ke daerah patologis itu, anatomi patologis itu, tapi ruang otopsi tadi nggak ada. Habis itu kita kejar juga nggak ada. Nah, terus di lorong juga itu pernah ada mata tapi seperti api di lorong.
mata seperti api, sosoknya Sosok gimana? kayak api, jadi kayak api, tapi matanya merah gitu. Gitu loh. Kalau orang sih namanya sih Banaspati. Iya. Tapi kan kita melihatnya sih sudah, karena kita nggak kepikiran sampai ke situ, ya sudah kita biarkan. Mereka itu kan di dunia masing-masing. Tapi kita pengalaman di situ. Tapi kita kontrol lagi di dalam itu ada sosok, apalagi di belakang. Belakang itu kan ada makam, ada tembok. Dulunya tembok nggak tinggi, tapi satu orang. 1 meteran, 1,5 meter gitu. 2 meter, 2 meter meter. lebih lah, 2 meter setengah. Tetapi pada waktu itu ada orang, ada beringin yang di pojok itu, ada orang loncat dari Menyeberang. makam ya. Dari Kayak ada orang loncat. gini ya. Tetapi pada waktu itu saya itu di parkir situ. Kita pikir ada pencuri, ternyata saya dekati, tetapi orang itu jalan tapi nggak ada kepalanya. Wah, astagfirullah. Berarti ketika Cak Ipul mendatangi orang tersebut tanpa kepala. Tanpa seperti itu. kepala, jalan. Akhirnya sama saya dengan teman saya, tapi orangnya sudah pensiun sekarang. Udah, akhirnya kita udah kembali lagi aja, nggak usah kontrol sampai ke situ. Itu pada waktu hari Kamis malam Jumat. Oh, Nah itu setelah itu kita kembali di samping patologis itu kan ada kayak apa namanya keranda lah, keranda lah. Di situ keranda itu kan jalan sendiri, duar gitu, menabrak. nabrak, iya, kayak jalan sendiri, duar itu kelihatan kan ada pagernya itu. Ya sempat kaget tuh, oh ada orang kok keranda itu jalan sendiri, gitu loh. Akhirnya udah kita lihat aja bahwa di situ emang ada tempat untuk praktek yang tadi itu di belakangnya. Nah di situ makanya sudah saya di sini hanya sebagai menjaga dulunya, udah kita lewati aja sampai di Faal itulah yang dinamakan ini tadi pada waktu di gazebo di tengah itu yang katanya ada penunggunya di situ emang benar. Dulu itu itu sempat saya 2 orang. Kertas itu terbang melayang gini lah, itu sempat saya bawa, akhirnya saya bawa kayu tak pukul 1 lembar kertas tak pukul tapi nggak turun, Nggak jatuh. kan, nggak jatuh. Akhirnya itu nggak pukul lagi, nggak jatuh, udah lagi saya waduh kita kabur aja karena frasa nggak enak karena seperti itu kan. Akhirnya saya lewat itu tadi di Pak Ali itu saya udah kita biarkan, tapi nggak itu kok, banyak sih cerita seperti itu. Teman saya juga di pos monyet itu dulu belum ada rumah sakit bedah mulut, di pojokan itu tidur pada waktu jaga dulu. Di situ posnya itu goyang-goyang ini. Posnya ini, Cak. Posnya itu digoyang-goyang. Dilihat nggak ada orang, lagi digoyang lagi, dilihat digoyang, akhirnya dia lari. Nah, terus sampai sempat teman saya juga ada di pos itu. Jaganya kan ada 3 orang, 4 orang. Kadang sini 1, sana 1 lah. Di situ ada orang. Teman saya itu nggak salah itu ada ya, kita sebutkan namanya Ahmadi. Tidur di situ, dia itu ada temannya masuk. Nggak salah ambil apa gitu, nggak salah sari puspa atau apa. Habis itu keluar lagi, terus habis gitu yang ambil itu ditanyain, lu mana sari puspanya tadi dulu? Siapa yang ambil? Saya itu di belakang. Oh, ternyata yang masuk itu sosok lain yang menyerupai teman saya tadi itu. Karena dia nggak berbicara, ditanya nggak berbicara, sudah diam aja, ambil itu aja, habis gitu keluar dengan sosok seperti itu. Tapi setelah orang itu datang ditanya, lu kamu ngapain, mana tadi sari puspanya? Nggak ada. Loh, kapan? Saya nggak kesini. Ya, saya itu di belakang. Akhirnya ya sudah pengalaman seperti itu, akhirnya mereka memang ini tempatnya kedokteran ya, kita juga paham. Bukan kita kan karena sosok seperti itu kan dunianya masing-masing. Tapi maaf, saya potong sebentar. Rasakan rokok jenengan seperti apa? Kenapa nih? Pahit punya saya dari tadi. Coba disaprok. Kalau ini pengalaman apa sekarang ya teman-teman ya, saya kayak ada yang merhatikan dari ujung sebelah sana ini. Ini dari makanya saya kenapa agak mundur, bukan berarti bagaimana untuk rokoknya? making atau apa. iya. Ada Gimana yang rokoknya aneh. Cepul rasanya? Tuh. Iya, Apa Ini sesuai merek? ini ruangan emang ada ya orangnya aja Cepul? iya ada. Ada ya Cepul? Ada. Ada emang. Oh ya udah. Apa sesuai merek? Gak enak. Rasanya? Pahit. Jadi itulah pengalaman-pengalaman saya yang ada di sini. Mungkin sebagai karyawan kan juga ya cuma pernah ngalami seperti beberapa tahun yang lalu gitu loh. Makanya di sini memang dulu jarang lah, sore itu orang itu masuk itu jarang. Jarang Jadi berani setelah ya, kerja jarang berani, udah maghrib itu udah nggak ada dulu, sepi. Ya. Nggak Ya ada. tadi kita temuin salah satu penjaga sini ya teman, sekitar jam 5 sore. Beliaunya sudah menyalakan lampu semua.
Jadi nyalakan lampunya itu jam 5 sore, bukan kalau kebiasaan kalau untuk orang penjaga sekolah atau penjaga gedung kan biasanya setelah maghrib dinyalakan semua lampunya. Ini tadi atau menjelang maghrib. iya menjelang maghrib. Ini tadi jam 5 kurang ya Cak Ipul ya. Iya. Jam Memang 5. dari dulu penjaga itu kalau kita nyalakan itu mesti sebelum maghrib itu ya jam 4, Istilahnya setengah sebelum 5. gelap gitu ya Cak Iya, Ipul. sebelum gelap dulu itu emang seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang yang jaga itu dikit dua. Kalau dia sendirian juga mungkin ya dengan posisi seperti itu ya mungkin dia juga takut mungkin karena sendirian. Kalau dulu kan emang sepi. Ya. Kalau sekarang emang nggak seberapa mungkin kan banyak orang-orang Masih ada masih orang di ruangan. lalu lalang. Gitu. Oke. Jadi nggak tahu. Ini aku masih penasaran nih sama nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin ada tambahan dari ini atau gimana? Sudah cukup, saya cukup. Ipul? Kalau saya sudah cukup. Ya, jadi ya itulah sedikit kisah mistis di gedung tua ini teman-teman yang sekarang menjadi fakultas kedokteran lah ternama di Surabaya. Mungkin saya akhiri ya teman-teman ya. Mungkin kalau dari ini atau Cak Ipul ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan bisa dikoreksi di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat agama lain.